Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak berpenyakit ya. Nah, sebelum kita ke pembelajaran hari ini, kalian harus selalu menjaga kesehatan, gunakan masker saat keluar rumah, dan makan makanan bergizi. Baiklah, hari ini kita belajar tema 3 tentang tokoh dan penemunya. Tema 3, tema 2. Pembelajaran 1. Hari ini kita akan belajar menggali informasi dari teks eksplanasi ilmiah. Menjelaskan pengaruh televisi terhadap perubahan sosial budaya. Dan membuat rangkaian paralel lampu sederhana. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pembelajaran 1. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Bacalah teks eksplanasi berikut. Si kotak ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan, sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Setelah kalian membaca teks eksplanasi, tuliskan informasi penting yang terdapat pada setiap paragraf pada diagram berikut. Paragraf pertama tentang topik masalah, paragraf kedua deret penjelas, paragraf 4 kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Dan temukan kalimat bercetak miring pada bacaan tadi. Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Setelah adanya televisi, masyarakat memperoleh informasi dengan lengkap, seperti berita, film, talkshow, sinetron, dan acara hiburan. Televisi memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan. Di bidang pendidikan, dampak positifnya adalah sebagai sarana belajar tambahan, memunculkan kreativitas, mengetahui berita tentang pendidikan. Sisi negatifnya menjadi malas belajar, nilai sekolah turun, dan bisa merusak moral. Pada bidang ilmu pengetahuan, positifnya menambah wawasan pengetahuan umum, sedangkan negatifnya mendapat ide penipuan, mendapat ide menjual barang ilegal atau merugikan. Seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik. Sekarang kamu akan kembali menemukan cara membuat rangkaian paralel lampu sederhana menggunakan energi baterai. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang rangkaian seri. Nah, berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet.
di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada salah satu komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Tugas kali ini, tuliskan alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat rangkaian lampu paralel sederhana dan gambarkan rancangan rangkaian paralel tersebut. Terima kasih, semoga kalian semuanya bisa memahami pembelajaran kali ini.